Perkenalkan, nama saya Sri Ambarwati dengan NIM E4E124103338, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 di LPTK Universitas Mataram tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran di kelas 3 SD Negeri 1 Kalibombong, Kabupaten Banjarnegara. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbeda tergantung pada jenisnya. Namun, secara umum siklus hidup hewan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama. Ya. Ya. Kelihatan nggak? Bisa dibaca? Ya, Bu baca. Perhatikan. Kelahiran. Hewan dapat lahir dari telur atau dilahirkan langsung. Contohnya, ayam menetas dari telur. Sedangkan sapi melahirkan anaknya. Ya, siapa di sini yang suka telur? Aku. Ya, daging ayam? Daging sapi? Ya, semuanya suka. Yang kedua, pertumbuhan. Setelah lahir, hewan akan mulai tumbuh dan berkembang. Di tahap ini, hewan muda akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Misalnya, ulat berubah menjadi kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Yang ketiga yaitu dewasa. Hewan mencapai tahap dewasa ketika mereka sudah cukup besar dan matang untuk berkembang biak. Di tahap ini, hewan memiliki kemampuan untuk mencari makan sendiri dan berproduksi. Yang keempat, reproduksi. Hewan dewasa akan mencari pasangan untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Proses ini memastikan kelangsungan hidup spesies mereka. Yo, yang kelima, kematian. Setelah melalui siklus hidup penuh, hewan akhirnya akan mati. Namun siklus hidup mereka tetap berlanjut melalui keturunan yang mereka hasilkan. Ya. Perhatikan sekarang yaitu tentang apa ini? Siapa yang suka kupu-kupu? Ya, kupu-kupu sangat cantik ya. Ya, perhatikan kupu-kupu. Saat berkembang biak, kupu-kupu akan meletakkan telurnya pada bagian bawah daun. Dengan menempelkannya menggunakan zat perekat dari sang induk. Telur-telur yang ada di bawah daun akan tumbuh hingga siap menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, hewan ini akan mulai makan semua jenis daun hijau segar untuk mengumpulkan energi. Setelah memiliki cukup banyak energi, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Proses kepompong ini akan berlangsung selama 10 hingga 12 hari. Setelah melalui fase yang panjang itu, ulat yang ada di dalam kepompong akan berubah menjadi bentuk dewasa yaitu kupu-kupu. Ya, sudah lihat ya? Ya. Perhatikan, nah ini perhatikan daur hidupnya. Perhatikan, kupu-kupu yaitu dari telur. Perhatikan ini gambar telur ya. Dari telur terus ulat. Ya, perhatikan. Ulat terus menjadi apa? Kepompong. Setelah menjadi kepompong jadi apa?
Dewasa. Ya. Kotak diawali dengan apa? Telur. Setelah telur jadi apa? Iya, kecebong atau beruduk. Setelah itu menjadi apa? Katak muda. Setelah menjadi katak muda menjadi apa? Katak dewasa. Yaitu katak. Cara yang ini apa? Bangkong. Ya. Dia berkaki berapa? 4. Ya. Ya. Lanjut. Sekarang ayam. Ya. Mau baca bareng-bareng? Bisa baca? Ya, baca yuk. Baca yuk. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina akan memerangi telurnya agar telurnya tetap hangat. Ayam akan memerangi telurnya selama berapa hari? 21 hari. Kemudian telur akan menetas. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya serta mengajari anak-anak ayam untuk minum dan mencari makan. Siapa yang di rumah punya ayam? Ya, alhamdulillah. Ya, banyak yang punya ya. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Ini siklusnya. Kalau dalam hidupnya perhatikan. Ayam dimulai dari mana? Mana telur? Telur. Setelah itu apa? Menetas ya. Menetas. Setelah itu menjadi anak ayam. Setelah itu menjadi apa? Ayam muda. Atau ayam dewasa. Siklusnya seperti itu. Muter ya. Mendung, menetas, jadi pitik. Ayam apa? Muda, ayam dewasa seperti itu ya. Muter terus. Terus jenenge daun hidup ya. Ya, ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada yang tanyakan, perhatikan video berikut. Tepuk semangat. Agar kalian lebih paham lagi, simak video berikut. Perhatikan ya. Tahap perubahan yang dialami oleh ayam selama masa hidupnya. Tahap perubahan yang dimaksud adalah perubahan bentuk dari sejak telur ayam menetas sampai menjadi ayam dewasa dan menghasilkan keturunan. Berikut ini tahapan siklus hidup ayam. 1. Tahap pertama, telur. Tahapan siklus hidup ayam dimulai dengan perkawinan antara ayam betina dan ayam jantan, yang kemudian ayam betina akan menghasilkan telur. Pada selama 21 hari sampai kemudian telurnya menetas. Telur ayam tersebut akan dirami untuk memberikan kehangatan pada telur. 2. Tahap kedua, anak ayam. Ketika telur ayam sudah menetas, maka keluarlah anak ayam tersebut. Anak ayam ini membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Selanjutnya, pertumbuhan anak ayam dapat dikenali ketika berusia minimal 3 hari. Saat sudah masuk hari ketiga, anak ayam akan menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya yang dapat dilihat dari perubahan bulunya. Apabila bagian ujung bulu sayap ayam tampak menunjuk, dapat dipastikan anak ayam tersebut berkelamin jantan. Sedangkan jika bulu sayap ayam terlihat lebih terbuka dan lebar, maka ayam tersebut berkelamin betina.
3. Tahap ketiga, ayam dewasa. Setelah melewati tahap kedua, maka siklus hidup ayam akan berlanjut memasuki tahap ketiga berupa ayam dewasa. Pada tahap ini, ayam dewasa biasanya sudah siap untuk melakukan proses perkawinan atau reproduksi. Biasanya ayam betina sudah mulai siap untuk melakukan perkawinan, sehingga dapat bertelur ketika berusia sekitar 7-8 bulan. Ciri-ciri ayam dewasa adalah kaki kering, jari-jari memanjang, permukaan bulu ayam cenderung mengkilap dan bercahaya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur sehingga termasuk hewan ovipar. Pada umumnya ayam betina dapat mulai berkembang biak ketika memasuki usia 5-7 bulan. Perkembang biakan ayam dimulai dengan adanya pembuahan. Proses pembuahan ayam adalah ketika sel telur akan bertemu sperma dan membentuk zigot. Zigot ini disimpan dalam tubuh ayam betina. Zigot inilah yang akhirnya menjadi embrio dan ditutupi oleh cangkang. Tahap ini umumnya akan membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 26 jam. Setelah itu ayam dapat bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan dan mengeluarkan telur selama di dalam tubuh sang induk masih terdapat telur yang harus dikeluarkan. Selanjutnya apabila telur sudah keluar, maka telur-telur ayam ini akan dirami oleh induknya selama 21 hari. Siklus hidup kupu-kupu. Proses metamorfosis pada kupu-kupu terdiri dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Tahap paling awal dalam proses metamorfosis ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada permukaan daun. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Setelah telur menetas, seekor ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat akan mengalami proses pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong biasa dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Cairan ini disebut dengan hemolim, yang berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Setelah keluar dari kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya berfungsi dengan normal. Jadi, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur berkembang menjadi ulat berubah menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupu betina menghasilkan telur. Umumnya kupu-kupu aktif pada siang hari dan tidur pada malam hari. Kupu-kupu mampu terbang setinggi 2-3 meter di udara. Semakin besar sayapnya, maka akan semakin tinggi kupu-kupu mampu terbang. Kupu-kupu termasuk hewan yang mencari makan secara individu. Kupu-kupu hanya berkumpul saat memasuki fase reproduksi. Kupu-kupu jantan akan membasahi kupu-kupu betina. Lalu kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya pada daun yang telah dipilih. Dan proses metamorfosis berulang kembali. Siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Biasanya telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak tidak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki pada bagian belakang dan depan. Kecebong terus berkembang dan berubah menjadi anak katak. Anak katak kini bernapas menggunakan paru-paru. Anak katak sudah seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor. Anak katak terus tumbuh menjadi katak dewasa. Seiring pertumbuhan, ekornya mengecil dan menghilang.
dan katak ini telah melalui proses metamorfosis yang sempurna. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan telur. Jadi, siklus hidup katak adalah telur berkembang menjadi kecebong, kecebong berkembang dengan tumbuhnya kaki, kemudian kecebong tumbuh menjadi anak katak dengan ekor, kemudian anak katak tumbuh menjadi katak dewasa, dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Katak memiliki kulit yang lembut dan lembab. Kulit katak dilindungi oleh lendir yang licin. Katak cenderung tinggal di daerah yang lembab atau dekat dengan air untuk menjaga tubuhnya dari kekeringan. Katak memulai hidupnya di air dengan insang untuk bernapas dan ekor untuk berenang. Sejalan pertumbuhannya, maka akan terbentuk paru-paru dan kaki untuk hidup di darat. Katak termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang artinya katak memiliki tulang punggung. Katak termasuk hewan berdarah dingin, yang artinya katak memiliki suhu yang sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Katak bernapas dengan paru-paru dan dibantu dengan kulit yang dapat menyerap oksigen pada kondisi lembab. Katak dan kadal air termasuk hewan amfibi. Katak dapat hidup di darat dan di air. Di darat, katak dapat meloncat dengan jauh. Di air, katak dapat berenang dengan cepat. Semua ini karena katak memiliki kaki yang kuat dan berselaput. Katak suka memakan serangga-serangga kecil. Katak menggunakan lidahnya untuk menangkap serangga. Lidah katak panjang dan lengket. Saat seekor lalat melintas, katak akan menjulurkan lidahnya dan menangkap lalat itu. Ya, itu tadi kalian sudah menyaksikan tentang video dari itu katak, ayam, sama kuku. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada yang mau tanyakan? Nah, kalau nggak ada yang mau tanyakan, kalian sudah membentuk kelompok, berarti kan? Ya, nanti kalian mengerjakan LKPD. Kelompok 1, nanti kalian membaca dan merangkum apa yang kalian baca ya. Kelompok dilihat dulu, berarti kan kalau dirangkum ya. Ini nanti untuk nempel ya. Tapi lihat kamu lihat baca dulu ya. Jika kamu baca silakan dirangkum. Apa yang kamu baca? Apa itu ayam? Baca yuk. Beri bintang ya. Ini bintangnya. Ini kamu. Soal. Saya kasih bintang, nggak usah nunggu. Lalu akan menjadi bebek atau ayam bersih, lalu menjadi ayam dewasa. Ya, kalau sudah bisa kasih bintang. Makasih,